Ya, jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan menentukan akar persamaan kuadrat, atau istilah lain dari mencari nilai X dari suatu persamaan kuadrat. Tidak usah bingung, tidak usah pusing. Sebenarnya materi ini gampang, tetapi yang perlu kita perlukan yaitu kesemangatan, motivasi untuk memahami ini sedikit demi sedikit. Baik, kita mulai dengan contoh langsung saja. Kemarin kita sudah belajar menentukan nilai X dari persamaan linear, dan kali ini kita akan lanjutkan ke persamaan kuadrat. Kita ambil contoh yang nomor 1 saja ya, nomor 1, tapi kita coba cara yang kemarin ya. Kemarin kita sudah mencari nilai X seandainya ada soal semacam ini. X negatif ya 2 kali X negatif 3 sama dengan 0. Nah, ini kemarin ya, kalau mencari nilai X seperti ini, carilah nilai X dari ini, maka X negatif 2 kalau sudah dalam bentuk perkalian, ini jadi perkalian, ini kali ini ya. Jadi sebelah kiri kalikan sebelah kanan, ini sama dengan 0. Maka sebelah kiri yang sama dengan 0 ya. Kalau ini 0 kali 0 pastilah 0 ya. Jadi sebelah kiri 0, atau ya kemarin sudah seperti ini, X negatif 3 sama dengan 0. Dari sini X negatif ya, X sama dengan ya, ini dibawa ke sana. Jadi 2 ditambah 0 atau 0 ditambah 2, atau menjadi 2 di sini, atau X sama dengan 3. Kita cek ya, ketika X diganti 2 di sini, 2 kurangi 2 0. 0 kali 2 kurangi negatif 3 negatif 1. Jadi 0 kali negatif 1 pasti 0. Demikian juga kalau nilai X ini 3, kita gantikan ke sini, kita cek 3 kurangi 2 1, 3 kurangi 3 0, 1 kali 0 0. Nah, jawaban kita benar. Nah, inilah yang sebenarnya akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, nomor 1 ini, ketika ini ya nomor 1, jadi ini membahas nomor 1 masih X negatif 2 kali X negatif 3 ya sama dengan 0. Ini kalau dikalikan sebenarnya menjadi ini kali ini ya, X kali X, X kuadrat. X kali negatif 3, negatif 3X. Kita lanjutkan dengan yang warna merah sekarang ya. Negatif 2 ya, negatif 2 kali X, kemudian dilanjutkan negatif 2 kali negatif 3. Maka kita dapatkan ya, negatif 2 kali X, negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 3, positif 6 sama dengan 0. Dengan kata lain, nomor 1 ini kalau dikalikan tadi, X kuadrat negatif 5X positif 6 sama dengan 0. Ya, jadi jelas soal nomor 1 itu sebenarnya ini, baik, saya hapus nomor 1 tadi ya. Nomor 1 ini kalau dituliskan dalam bentuk yang lain, maka muncul carilah ini. Sorry, maaf. Saya bawa ke sini. X kuadrat negatif 5X ditambah 6 ini sebenarnya sama dengan soal nomor 1 yang saya gerak-gerakkan ini. Bagaimana cara mencari nilai X dari ini? Sama, yaitu caranya bagaimana ya. Jadi nanti hasilnya pastilah X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Jadi soal nomor 1 ini hasilnya pastilah
X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Bagaimana caranya? Saya buat warna biru. Di depan X kuadrat ini tidak ada bilangan, berarti ya, jadi di depan X kuadrat ini tidak ada bilangan, berarti di sini nilainya 1. Kemudian ya, di sini 6, maka 1 kali 6. Kok bisa Pak seperti itu? Bisa. Nanti ini pendahuluan aja dulu. 1 kita kalikan dengan 6, hasilnya siapa? 6. Nah, lalu 6 ini ya saya beri tanda, kita faktorkan lagi. Siapa saja? 6 itu nanti bisa, yang pertama ya, 6 itu saya beri warna apa? Ya, biar warna biru aja ya. 6, 1 kali 6 tadi sudah. Kemudian 2 kali 3 juga 6. Bisa juga negatif 1 kali negatif 6, juga negatif 2 kali negatif 3. Jadi ini adalah faktor dari 6 yang tadi hasil perkalian antara 1 dengan 6. Nah, sekarang kita membutuhkan bilangan yang akan menjadi apa? Faktor. Jadi ini kelas 2 sudah dipelajari mestinya. Kita akan pilih ini. Mengapa pilih ini? Karena ini kalau dijumlahkan negatif 2 dan negatif 3 ya, itu hasilnya negatif 5, sama dengan sini. Nah, ya. Jadi mengapa kalau tidak kita pilih, saya beri warna, tidak kita pilih yang ini, tidak yang warna kuning itu ya. Karena yang warna kuning ini kalau dijumlahkan hasilnya 7. Nanti ini cocok untuk mengerjakan soal nomor 4 ini. Nah, ini 7. Mengapa kok tidak dipilih yang katakanlah yang warna di sini namanya, kalau di sini namanya warna biru, enggak tahu kalau di situ. Ya, warna biru. Mengapa kok tidak dipilih 2 kali 3? Padahal 2 kali 3 kan juga 6. Karena 2 ditambah 3 hasilnya 5. Dan itu nanti cocok untuk mengerjakan soal nomor 3. Yang nomor 3 ini. Nah, sekarang kita pilih yang negatif 2 dan negatif 3. Karena kalau dijumlahkan negatif 5. Kalau dikalikan hasilnya 6. Nah, kita pasang di sini. X negatif 2 ya dikali X negatif 3 sama dengan 0 ya. Sekali lagi, mengapa negatif 2 dengan negatif 3 yang kita pilih? Karena negatif 2 kali negatif 3 kalau dikalikan 6 ya. Tetapi kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5 ini. Oke. Nah, dari situ kita akan melanjutkan lagi langkah yang sama dengan tadi. X negatif 2 sama dengan 0 atau X negatif 3 sama dengan 0. Nah, maka X sama dengan 2 atau X sama dengan 3, sama dengan tadi ya. Jadi tadi berawal dari ini menuju ke sini sama. Kemudian berikutnya nomor 1 lagi, ini X min 2 X min 3 sama dengan 0 juga kalau dikalikan seperti ini hasilnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kerjakan dengan memfaktorkan, yaitu pelajaran kelas 8. Baik, semoga bisa dipahami penjelasan ini. Kalau masih kurang bisa dipahami, nanti akan kita lanjutkan ke soal yang lainnya, yaitu soal nomor 3 dan juga nomor 4 ya. Ini saya hapus dulu ya. Nomor 3 dan nomor 4 akan kita kerjakan ya. Nomor 3 dan nomor 4 kita kerjakan. Baik. Ya, masih sama kita menggunakan perkalian tadi ya. Jadi perkalian ini manfaatnya, jadi mengapa kok kita gunakan 1 kali 6? Saya ulang lagi, karena tadi di sini
di depan E kuadrat, ya kita kerjakan nomor 3 dulu ya. Di depan E kuadrat ada 1, kemudian konstantanya 6, maka 1 kali 6 hasilnya 6. Nah 6 ini yang akan kita faktorkan. Pengfaktoran gunanya untuk menentukan yang tengah ini. Kalau dijumlahkan harus hasilnya dengan yang sama dengan yang tengah. Sekarang nomor 3, ya kita tulis saja nomor 3. X kuadrat, ya nomor 3 itu X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Maka kita pilih, karena 1 kali 6 6 tadi sudah kita faktorkan, maka kita pilih yang warna ini. Saya beri lingkaran yang ini. Oh, warnanya yang agak beda saja. Warnanya saya pilih yang hijau. Nah ini kita pilih yang ini. Siapa dia perkaliannya? 2 kali 3. Nah, 2 kali 3. Mengapa kita pilih 2 kali 3? Karena 2 kali 3 hasilnya 6, sama dengan perkalian antara 1 dengan 6 ya. Kemudian kalau dijumlahkan, ini dijumlahkan 5 sama dengan ini ya, sama dengan ini. Ya. Jadi kalau dijumlahkan sama dengan 5. Maka kita tulis ya, karena kita pilih yang ini tadi, X ditambah 2 positif ya, dikalikan X positif 3 sama dengan 0. Nah dari sini sesuatu kali sesuatu, ini ada 2 bagian ya, kelompok kiri dan kelompok kanan. Kelompok kiri dikalikan kelompok kanan hasilnya 0. Maka kelompok kiri yang 0 atau kelompok kanan yang 0. Karena kalau 0 kali siapapun pasti 0, atau berapapun kali 0 pasti juga 0. Sehingga kita lihat X positif 2 sama dengan 0, atau X positif 3 sama dengan 0. Sehingga di sini X sama dengan negatif 2, atau X sama dengan negatif 3. Jadi nomor 3 itu jawabannya X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Oke, kita lanjut ke contoh yang ke nomor 4 ya, nomor 4 ya. Nomor 4 bagaimana? X kuadrat positif 7X positif 6 sama dengan 0. Ini di sini 1, di sini 6, kalikan hasilnya juga 6 sama dengan ini. Kita masih menggunakan perkalian ini. 1 kali 6 hasilnya 6. Masih menggunakan perkalian yang ini ya. Maka kita faktorkan juga 6 sama dengan 1 kali 6, 2 kali 3, negatif 1 kali negatif 6, negatif 2 kali negatif 3. Ini hasilnya semuanya sama dengan 6 ya. Nah pilihan kita di mana sekarang? Pilihan kita adalah pengfaktoran ini semuanya, tetapi yang dijumlahkan adalah 7 ya. Dijumlahkan harus ini. Siapa dia? Tidak lain adalah yang pertama ya. Yang pertama ini yang akan kita pilih ya. Maka kita akan faktorkan. Nah, kita tulis yang pertama siapa? X ditambah 1 ya, di sini 1 dikalikan X di sini positif 6 sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Aduh, ini ada problem ini tulisannya ya. Maka X ditambah 1 sama dengan 0, atau X ditambah 6 sama dengan 0 ya. Ini 0 ini ya. Kemudian X sama dengan negatif 1, atau X sama dengan negatif 6. Demikian penjelasan dari ini tentang pengfaktoran, mencari nilai X dengan cara pengfaktoran. Selebihnya Anda harus mengerjakan soal nomor 4, 5, 6, dan 10. Oke, yang mungkin agak kesulitan ya, agak kesulitan nomor 8. Saya beri contoh lagi nomor 8 ya, ini biar nanti bisa mengerjakan nomor 8 ya. Nomor 8 atau nomor 9 atau nomor 10 yang susah, atau nomor 10 saja ya. Nomor 10 ya, 10
Di sini negatif 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. Kita lihat di sini di depan x kuadrat siapa? Negatif 3. Negatif 3 ya. Kemudian ini saya hapus perkaliannya. Ya. Kurang sekali saja. Ya, di dalam ini kita mengalihkan siapa? Negatif 3 kali positif 2. Negatif 3 kali positif 2 siapa? Negatif 6. Karena negatif 6 maka kita ganti perkaliannya di sana, pengfaktoran ya. Ini saya hapus. Negatif 6 itu faktornya siapa saja? Bisa 1 kali negatif 6 ya. Bisa negatif 1 kali 6. Bisa 2 kali negatif 3. Bisa negatif 2 kali 3. Ini semuanya hasilnya negatif 6. Nah, kita sudah mengalihkan negatif 3 dengan 2 negatif 6 sudah kita faktorkan juga. Sekarang kita pilih di antara faktor-faktor itu ya, faktor-faktor ini yang hasilnya adalah positif 5. Siapa dia yang hasilnya positif 5? Ya. Ya. Yang hasilnya positif 5 adalah saya beri tanda merah, saya beri tanda merah ini. Ini kalau dikalikan negatif 6, tapi kalau dijumlahkan hutang 1 ditambah ditambah 6 itu hasilnya 5. Maka itulah yang kita pilih. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya nih, kalau tadi depan semuanya x kuadrat ya, tidak ada lebih dari 1, tadi semuanya 1. Contoh-contoh sebelumnya di sini di depan x kuadrat 1, sekarang kan negatif 3. Maka kita tulis negatif 3x negatif 1 dikali negatif 3x positif 6 sama dengan 0. Nah, ini perlu dibagi dengan 3. Mengapa dibagi 3? Karena di sini kalau tadi 1 sebenarnya dibagi 1 ya, tetapi karena tadi hanya dibagi 1 kan sama saja tidak dibagi. Sehingga kalau di sini negatif 3 ya dibagi dengan negatif 3. Nah, lanjutannya bagaimana? Aduh, kita sedikit ada proses saya nih Bang ya. Ini negatif 3x negatif 1 dikali negatif ya, sedikit proses, negatif 3 ya dikalikan negatif 3, di sini kalikan x, negatif 3 kali x negatif 3x negatif 2 ya, negatif 3 kali negatif 2 positif 6 sama dengan 0 dibagi negatif 3. Oke. Kelompok 1 kali negatif 3 kali kelompok 3. Ini kelompok 1 negatif 3 kali kelompok 2 ya. Hasilnya sama dengan yang di atasnya. Oke. Di sini sudah ada negatif. Ya, saya coret ya. Di sini saya bagi dengan negatif 3 semuanya. Semuanya bagi negatif 3 ya. Maka di atas 1 sehingga menjadi ya negatif 3x ya, lanjutannya negatif 3x negatif 1 dikali x negatif 2 sama dengan 0. Kemudian negatif 3x negatif 1 sama dengan 0, atau gitu ya, atau ya ini, atau nanti x negatif 2 sama dengan 0. Nah, x negatif 2 sama dengan 0. Nah, yang ini negatif 3x negatif 1 berarti negatif 3x sama dengan 1. Kemudian x nya negatif, semuanya dibagi negatif 3, negatif 1/3. Yang ini x sama dengan 2. Jadi hasilnya x sama dengan negatif 1/3 dan x sama dengan 2. Nah, kita cek yang x sama dengan 2. 5 kali 2 10 tambah 2 12 ya. Di sini 2 pangkat 2
4 kali negatif 3 negatif 12. Negatif 12 kali ditambah negatif 12 0. Jadi jawaban kita benar. Demikian juga kalau X negatif sepertiga dicek juga pasti benar. Demikian penjelasan ini. Untuk nomor lainnya silahkan diselesaikan kemudian dikirimkan. Sampai jumpa dalam penjelasan berikutnya.